What's up, Magon? Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga kita selalu diberi perlindungan dan kelancaran untuk melakukan segala aktivitas apapun ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Silahkan beli cemilan dan juga siapkan secangkir kopi hangat karena kita akan segera membahas mengenai teori yang cukup menarik dari pembahasan chapter 1073 kemarin. Chapter One Piece di minggu ini kembali di luar dugaan kita semua. Begitu banyak hal yang terungkap mulai dari salah satu Shichibukai yakni Edward Weevil yang berhasil ditangkap Ryokugyu di kampung halaman Shirohige yakni Pulau Sphinx. Hingga adanya kejadian yang cukup mengejutkan di akhir chapter terbaru ini, yakni di mana salah satu Gorosei akhirnya turun tangan dan ikut campur untuk menuju ke Egghead bersama dengan Kizaru. Nah, merujuk kepada hal ini, menarik untuk membahas apa sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh kakek-kakek legendaris ini. Apa tujuan mereka ikut ke Egghead, dan kita juga akan sedikit menganalisa mengenai nama dari salah satu Gorosei ini yakni Saturnus, yang mungkin saja akan ada hubungannya dengan senjata kuno maupun tentang hal mengenai abad kekosongan. Namun tentunya seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Five Elder Star Gorosei adalah sekelompok orang yang ada di pemerintahan dunia yang terdiri dari 5 orang tua yang hingga sekarang masih menjadi misteri. Para Gorosei adalah orang-orang penting di pemerintahan dunia dan memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada masyarakat biasa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akses langsung dengan Im Sama. Nah, selain sosok Im Sama, Gorosei juga menjadi misteri besar sampai saat ini. Kita masih belum tahu seberapa besar kekuatan mereka dan bagaimana asal-usul dari mereka. Pada chapter 1073, akhirnya terungkap salah satu nama dari anggota Gorosei. Chapter ini memperlihatkan jika salah satu Gorosei tersebut ternyata ikut di kapal Kizaru yang hendak menuju ke Egghead. Dia bilang dia pernah bertemu dengan Vegapunk meskipun sudah sangat lama sekali, dan juga dia menyesali dengan semua yang terjadi sekarang. Sosok Gorosei ini bernama Saint Jigersia Saturn. Gorosei ini memiliki bekas luka di wajah kirinya dan memiliki rambut gimbal serta menggunakan sebuah tongkat. Kali ini Tamukon akan coba untuk menganalisa seberapa kuat sebenarnya Gorosei yang satu ini dan apa sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh sosok kakek tua ini hingga mereka menjadi otoritas tertinggi yang menduduki posisi di pemerintahan dunia. Seperti yang kalian tahu bahwa nama dari salah satu Gorosei ini adalah nama planet. Mengacu pada hal ini, tentunya bisa jadikan kesemua dari para tetua Gorosei ini diberikan nama planet tata surya oleh Oda Sensei. Sudah banyak spekulasi liar yang mengatakan bahwa memang tepat rasanya jika kita mengaitkan Gorosei yang lainnya juga punya nama planet di tata surya. Sekarang kita akan mencoba untuk mengkomparasikan salah satu Gorosei dengan beberapa planet yang kita miliki di tata surya. Dimulai dari salah satu Gorosei yang sudah diketahui namanya, yakni Saturnus. Apa kekuatan dari Gorosei Saturnus ini? Dilihat dari nama planetnya, kekuatan dewa yang mengacu pada hal ini bisa jadi adalah dewa Kronos dalam mitologi Yunani. Dewa ini sangat erat kaitannya dengan ruang dan juga waktu. Dewa ini bisa memanipulasi ruang dan juga waktu. Apa kalian bisa lihat bahwa Gorosei Saturnus ini membawa sebuah tongkat? Yaps, hanya dia satu-satunya Gorosei memakai sebuah tongkat. Mungkinkah alasan dia memakai tongkat ini karena dia adalah salah satu Gorosei yang paling lamban? Jadi, sangat tepat rasanya kan, dengan kekuatan waktunya dia bisa untuk mengendalikan waktu tersebut dan mempercepat dirinya bahkan memperlambat orang lain. Gilanya lagi, bahkan orang tua ini kemungkinan juga bisa untuk menghentikan waktu, entah sepersekian detik ataupun sebagainya. Kemudian pasti ada yang bertanya, dengan dia bisa menghentikan waktu, jadi bagaimana caranya orang bisa untuk melawannya? Bukankah itu adalah hal yang mustahil melawan seorang pengendali waktu? Tunggu dulu, inilah fungsinya Oda Sensei untuk menciptakan satu teknik bertarung yang lainnya, yakni Haki. Dengan kemampuan haki yang luar biasa dan tingkat yang tertinggi, seseorang pengguna haki tersebut masih akan bisa untuk melawan pengguna dari pengendali waktu. Hal yang terjadi nanti bisa jadi pengguna haki ini masih bisa bergerak selama penghentian waktu yang dilakukan oleh Saturnus. Jadi, waktu akan berhenti, namun pengecualian untuk seseorang dengan pengguna haki level tertinggi. Namun bisa juga counter dari kemampuan yang dimiliki oleh Saturnus ini adalah buah iblis dari Jeorle Boni.
Jika Saturnus berpotensi memanipulasi waktu, mereka akan pergi ke Eke di mana ada juga seseorang yang memanipulasi waktu, garis waktu, usia, benda, dan juga orang. Apa kalian masih ingat dengan momen di mana pada chapter 1073, narator mengatakan insiden sedang terjadi terhadap Vegapunk dan juga Bonnie? Keberadaan dari mereka berdua masih belum diketahui. Asumsi yang bisa kita tarik jika memang salah satu kakek tua itu bisa mengendalikan waktu adalah dia dengan sangat amat mudah bisa untuk menangkap kedua orang tersebut. Dan tentunya sudah berada di kapalnya untuk saat itu. Mereka berdua sudah ditangkap oleh Kizaru. Namun ini masih asumsi ya, jadi kita tunggu saja bagaimanakah kekuatan dari Saturnus yang akan kita lihat di chapter yang akan datang. Nama depan dari Saturnus ini juga menarik perhatian Tamagon. Yeps, namanya adalah Saint Jigarsia. Nama Saint di dalam One Piece tentu dikaitkan dengan kaum naga langit yang memang itu adalah nama depan dari ras tersebut. Seperti nama dari kaum naga langit, Saint Carlos, Saint Jelmek, Saint Roswald, dan juga Saint Salulia. Lalu, bagaimana dengan artian nama Jigarsia? Mungkin nama itu mengacu kepada salah satu musisi ternama bernama Russell Garcia. Yeps, tampilan dari wajah Garcia ini juga sangat amat mirip dengan Jigarsia Saturnus yang bewokan. Namun tidak sampai di situ, dia juga punya salah satu lagu populer di tahun 1998 yang berjudul The Lost of Saturn. Nah, dengan hal inilah bisa kita asumsikan bahwa keseluruh dari para Gorosei nanti akan mendapatkan dasar astronomi nama dan berhubungan dengan musik. Musik juga erat kaitannya dengan salah satu supernova yakni Euta's Kid. Kebanyakan kemampuan dari Kid berhubungan dengan musik rock kan? Nah, mungkinkah Euta's Kid akan memiliki peran yang cukup banyak untuk menghadapi para tetua Gorosei ini? Kita lanjut ke Gorosei yang lainnya. Tamagon sedikit curiga dengan anggota Gorosei dengan kepala botak yang terdapat tanda lahir di keningnya dan juga memiliki kumis. Mungkinkah nama darinya akan berhubungan dengan planet Mars? Mengapa Tamagon memilih planet Mars? Perlu kalian ketahui dulu bahwa Oda Sensei terinspirasi untuk membuat karakter ini dari Mikhail Gorbachev, seorang politikus Rusia dan Uni Soviet yang menjadi pemimpin Uni Soviet ke-8 dan terakhir. Dia juga menjabat sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis Uni Soviet sejak tahun 1985 hingga 1991. Merah pada dahinya mungkin menandakan planet merah di tata surya kita, yaitu merujuk kepada planet Mars. Partai Komunis juga memiliki bendera yang sebagian besar warna dasarnya adalah warna merah. Mikhail Gorbachev dianggap sebagai salah satu penjahat utama untuk jatuhnya Uni Soviet. Kemudian, dewa Yunani apa yang mengacu kepada planet Mars? Yeps, dewa Ares adalah dewa perang yang berhubungan langsung dengan Mars karena dia juga disebut sebagai dewa Mars. Sesuai dengan inspirasi dalam dunia nyatanya yaitu Mikhail Gorbachev yang menjadi pemimpin utama dari jatuhnya kerajaan kuno di abad kekosongan dulu, maka dia mungkin saja adalah pemimpin dari kelima para Gorosei ini. Selanjutnya adalah pria botak dengan membawa sebuah pedang. Dia lebih menarik dilihat daripada yang lainnya karena dia tidak mengenakan setelan jas berwarna hitam. Namun, justru mengenakan pakaian berwarna putih. Dia juga menjadi satu-satunya Gorosei yang selalu membawa pedang besar di sampingnya. Pedang besar ini juga sebenarnya masih misterius. Namun banyak spekulasi menyebutkan bahwa pedang tersebut adalah Sodai Kitetsu yang menjadi salah satu pedang kualitas terbaik seperti halnya Murakumogiri milik Shirohige. Tamagon masih belum banyak mendapatkan informasi yang penting mengenai kakek tua yang seru ini. Namun bisa kita asumsikan bahwa kakek tua ini bisa saja akan mewakili nama dari planet Venus. Venus bisa juga disebut sebagai bintang fajar, dalam artian Gorosei ini bisa saja adalah salah satu orang yang juga berasal dari Wano Kuni. Kita lanjut ke Gorosei yang lainnya, yakni pria tua dengan jenggot yang sangat amat panjang. Dalam peristiwa Ohara puluhan tahun yang lalu, dialah yang berbicara dengan Profesor Clover melalui Denden Mushi, dan tidak lama setelah itu, dia juga mengaktifkan mode Buster Call ke sana. Kemudian pada saat chapter 1044 kemarin, pria tua ini juga mengatakan bahwa buah iblis Zoan memiliki pikirannya atau jiwanya sendiri. Nama dari Gorosei ini mungkin merepresentasikan planet Jupiter. Jupiter erat kaitannya dengan mitologi Yunani bernama Dewa Zeus. Zeus adalah dewa dari semua dewa. Penampilan dari Dewa Zeus dengan jenggot panjang juga mengindikasikan persamaan dari satu Gorosei ini yang juga punya jenggot yang panjang. Dan terakhir adalah pria dengan warna rambut yang pirang. Menurut Tamagon ini bisa jadi adalah orang yang paling muda di antara yang lainnya karena dia tidak ikut mempunyai warna rambut yang putih. Dari postur badannya juga setidaknya dia lebih bugar dari yang lainnya. Dia juga sosok yang menyebutkan bahwa pemerintahan dunia menghapus atau menghilangkan jejak tentang identitas asli dari buah iblis Nika. Dia juga kemudian menyebutkan bahwa nama asli dari buah tersebut adalah Hito Hitonomi, model Nika serta berbagai kemampuan dan keunikannya.
Planet yang mengacu pada Gorosei yang satu ini mungkin saja adalah planet Merkurius. Planet ini berhubungan erat dengan dewa Hermes. Hermes adalah salah satu dewa mitologi Yunani yang paling cerdas. Maka dari itu, mungkin saja salah satu Gorosei ini adalah orang yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan. Entah itu bisa jadi dia adalah seorang ilmuwan ataupun sebagainya. Dilihat dari pengetahuannya mengenai kemampuan dari buah iblis Hito-Hitonomi model Nika, bisa saja dia memang adalah orang yang paling cerdas di antara semua Gorosei. Lalu bagaimana dengan planet yang lainnya? Siapa yang memegang nama kendali atas mereka? Yups, kita akan bahas nanti dalam video selanjutnya ya, karena agar durasi dalam video ini tidak terlalu panjang. Jadi, pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya, oke? Jadi sekian saja ya menurut analisa Tamagon mengenai hal yang menarik tentang Gorosei pada chapter 1073. Mungkin dari kalian punya pendapat yang liar dan menarik, silahkan tulis di kolom komentar, oke? Jangan lupa, One Piece chapter 1074 akan libur ya. Jadi untuk menemani minggu depan, Tamagon akan membuat teori-teori liar yang tentunya pasti sangat menarik. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.